Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat, ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hari itu ketika akan menginap di padepokan, seorang pelayan memberitahu pria mitra kalau mereka harus berhati-hati, karena Sudamanik sedang mengincar Lokahita dan juga mengincar dirinya. Sudamanik berencana akan menjadikan Lokahita sebagai ramuan awet muda, sedangkan pria mitra akan disedot tulang sumsumnya. Pelayan itu meminta agar pria mitra bersikap biasa saja walau ia sudah diberitahu, agar para penjaga tidak ada yang curiga, karena si pelayan yakin kalau pria mitra, Lokahita, dan ayah mereka Kalawadana pasti bisa mengakhiri perbuatan bejat Sudamanik. Yang terpenting, pria mitra harus bisa menyelamatkan adiknya sendiri, sebab adiknya itu masih muda dan masih panjang masa depannya. Kalau apa yang dikatakan Gundik Sudamani itu benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwa Sudamani? Sambil berdiri dan berjalan ke arah sana, Kalawadana menjelaskan pada Lokahita kalau selama ini dia tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun Sudamanik sampai tega melakukan tindakan kejahatan, maka Sudamanik termasuk orang yang tidak tahu terima kasih. Dan benar saja, anak buahnya Sudamanik mulai beraksi dengan melakukan pengepungan, namun segera disadari oleh si Lokahita dengan kemampuan pedangnya. Dengan tatapan wajahnya yang biru, Sudamanik akhirnya memperlihatkan sosok aslinya yang 11-12 dengan iblis, yang kejam, yang tidak tahu balas budi, dan bahkan tega bertindak jahat kepada orang yang pernah menolongnya. Kepada Kalawadana, Sudamanik bahkan juga berterus terang kalau dia sangat mengincar Lokahita yang cantik untuk dia jadikan obat awet muda, dan juga memerlukan sumsum tulang pria mitra untuk dia jadikan obat keperkasaan. Mendengar hal itu, Kalawadana tentu saja naik pitam dan akan melibas Sudamanik saat itu juga. Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Kalawadana dan kedua anaknya dikurung Sudamanik di dua tempat yang berbeda. Kalawadana hanya dikurung di sebuah terali dari kayu, namun kayu yang sangat kuat, serta dijaga oleh dua orang penjaga. Tidak banyak yang bisa dilakukan Kalawadana saat ini, karena di tangannya tidak ada senjata sama sekali, dan dia juga tidak memiliki ilmu tenaga dalam yang cukup, sehingga mustahil baginya untuk bisa meloloskan diri, karena pendekar dari Gunung Damar itu tidak akan mampu menjebol kurungan kayu tersebut.
Sudah siap? Sudah, Kang. Karena pelayan menyatakan sudah siap, maka Sudamanik akan kembali keluar kamar dan kembali menunggu di luar, karena dia sendiri yang menginginkan agar Lokahita didandani terlebih dahulu, agar Lokahita menyambutnya dengan hangat. Terlebih dahulu Lokahitalah yang pertama akan dijadikan korban, karena obat awet mudalah yang paling ia butuhkan, karena tubuhnya kini semakin menua, semakin tua renta, dan tidak memiliki daya seperti anak muda. Buatkan ramuan untuk gadis itu, biar semakin ganas pucut. Kalau untukku, cukup kau buat saja anak menjangan. Dan ramuan umbi hitam. Oh. Oh. Ini ramuannya, Guru. Bagus. Tambahkan lada hitam, ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil, ya. Suara yang terdengar barusan bukanlah suara biasa, karena ternyata Lokahita dan pria mitra sudah tidak lagi berada di kamarnya. Di sana para pelayan sampai terdiam ketakutan, bahkan mereka tidak berani berteriak hingga Sudamanik kembali ke kamar itu. Sudamanik pun merasa ada sesuatu yang aneh yang baru saja terjadi, namun para pelayannya belum berani mengatakan apapun, karena mereka sendiri masih dalam kondisi ketakutan yang amat sangat. Namun Sudamanik mulai menyadari sesuatu setelah ia melihat ada celah lubang yang muncul di salah satu sisi ruangan. Kakak, ada bayangan hitam menyelinap dan membawa 2 orang tawanan itu, Kakak. Jahanam! Terima kasih Paman dan Bibi sudah menolong kami. Kepada Darpashura dan juga Nila Saroya, pria mitra dan Padmasari mulai menceritakan asal-usulnya yang berasal dari Gunung Damar dan telah ditipu Sudamanik. Mereka juga bercerita bahwa mereka akan dijadikan santapan pendekar 8 lengan tersebut dengan akan dijadikan obat awet muda dan akan disedot tulang sumsumnya. Namun ternyata Nila Saroya segera menyela, karena ia tidak butuh penjelasan itu, sebab tujuannya menyambangi kediaman Sudamanik bukanlah untuk melakukan misi penyelamatan, apalagi menyelamatkan orang yang sama sekali tidak ia kenal. Seperti yang kita tahu, Nila Saroya memiliki dendam yang amat besar kepada Sudamanik, dan dia datang sebenarnya hanya untuk menghabisi lelaki tua itu, dengan terlebih dahulu menggagalkannya mendapatkan kekuatan baru. Si Durjana Sudamanik masih punya hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun, kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa, Iya, Nyai. kita kembali dulu ke Padepokan. Baik, Nyai. Setelah Darpashura dan Nila Saroya pergi, kini Lokahita baru berani bicara, berkata bahwa ia merasa kalau kelakuan kedua pendekar itu sama anehnya seperti pendekar 8 lengan Sudamanik. Kepada kakaknya, si pria mitra, Lokahita ingin tahu apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Dan pria mitra pun berpikir kalau mereka tidak mungkin kembali ke padepokannya Sudamanik, karena bisa saja mereka kembali tertangkap.
Mereka juga tidak mungkin berlindung di padepokan Gunung Kencana miliknya Ki Paronwaja, sebab mereka ingat bahwa nopo mereka Kalawadana begitu kesal dengan Ki Paronwaja itu. Akhirnya Priamitra dan Lokahita akan mengembara mengikuti langkah kaki dan meninggalkan ayah mereka Kalawadana tetap terkurung di tempat itu.